Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka kita berdiskusi untuk kegiatan persiapan observasi kinerja guru pada tahun 2025. Adapun target perilaku yang kita inginkan di sini adalah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kinerja. Kita perlu tahu apa arti dari observasi pembelajaran. Observasi pembelajaran adalah kegiatan penting bagi pendidik untuk memahami proses belajar mengajar di kelas. Persiapan yang matang akan membantu menghasilkan observasi yang efektif dan bermanfaat. Nah, ibu-ibu di sini nanti dalam kegiatan observasi kita memiliki tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan, di mana observasi dapat membantu mengetahui strategi, metode, dan teknik mengajar yang efektif. Yang kedua adalah mencari peluang perbaikan, di mana observasi ini nanti dapat mengungkap aspek-aspek pembelajaran yang perlu kita tingkatkan. Dan yang ketiga adalah memahami siswa. Bahwa di sini observasi dapat memberikan wawasan tentang karakteristik kebutuhan dan gaya belajar siswa. Nah, dalam kaitannya kegiatan observasi yang dilakukan di kelas, biasanya kita kenal dengan nama supervisi. Nah, di sini nanti kita mengenal adanya 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah pelaksanaan observasi pembelajaran, dan yang selanjutnya adalah pasca observasi. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu kaitannya dengan pra-observasi. Yang dimaksud pra-observasi di sini adalah kegiatan sebelum observasi pembelajaran dilaksanakan dengan tujuan bahwa guru yang akan diamati akan merasa siap secara mental dan praktis untuk observasi yang akan datang, serta untuk memaksimalkan manfaat dari proses pengamatan dan umpan balik. Dan di sini nanti guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan rancangan pembelajaran dan apa yang menjadi target pengembangan untuk observasi. Nah, ini nanti panjenengan semua akan menerima lembar untuk pra-observasi sebelum kegiatan observasi dilaksanakan. Nah, selain itu, dalam kegiatan pra-observasi nanti terjadi percakapan dengan guru untuk membangun kepercayaan dan kesepakatan fokus dalam supervisi. Berarti katanya dengan supervisi nanti tidak langsung mendadak saya mensupervisi kelas Anda, tidak, tapi ada persiapan terlebih dahulu. Terus yang kedua nanti mengetahui kesiapan guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Berarti ini nanti Anda semua akan mempersiapkan tentang rancangan pembelajaran sebelum kegiatan supervisi di kelas dimulai. Terus yang ketiga adalah mengetahui tujuan pembelajaran dan area pengembangan serta strategi yang disiapkan. Nah, ini nanti formnya ada di dalam form yang saya bagikan. Oke. Di situ nanti ada tujuan pembelajaran yang ingin Anda terapkan di situ apa, pengembangan yang ingin dicapai apa, dan strategi apa yang digunakan. Itu disiapkan dalam persiapan atau pra-observasi. Selanjutnya, setelah kita merancang pra-observasi, membuat kesepakatan kapan jadwal kita observasi, jam keberapa, itu nanti setelah itu disiapkan semua, disepakati semua, kita melaksanakan observasi, yaitu pengamatan di dalam kelas. Nah, dalam observasi itu nanti
Anda semua akan diamati dalam proses pembelajarannya. Nanti ada instrumen yang harus dicocokkan antara kegiatan pembelajaran dengan kriteria dalam instrumen tersebut. Terus di situ nanti akan dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Apakah aspek yang sudah disepakati tadi sudah benar-benar dikembangkan atau sudah muncul dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga juga tadi saya jelaskan juga menggunakan instrumen yang telah ditentukan tadi. Terus yang keempat adalah fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Berarti ketika pra-observasi tadi kita sudah membuat kesepakatan tentang sasaran ataupun fokus pengamatan kita. Nah, itu nanti muncul apa tidak dalam observasi. Itu menjadi catatan bagi saya untuk melaksanakan penilaian kinerja. Nah, setelah kita melakukan observasi di kelas, selanjutnya adalah ada namanya pasca observasi, di mana ini nanti kita juga terjadi percakapan atau dialog membicarakan tentang hasil-hasil observasi. Temuan-temuan apa yang ada dalam kegiatan observasi, misalkan kendalanya apa. Berarti kita merefleksikan kegiatan pembelajaran kita yang telah kita lakukan. Terus dari hasil tersebut itu nanti kita akan menyusun lagi namanya rencana perbaikan pengembangan diri. Berarti dari hasil umpan balik, dari hasil refleksi tadi kita merancang untuk pengembangan diri supaya nanti mampu menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah lembar catatan observasi yang saya katakan tadi. Itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strategi yang dipersiapkan itu untuk melaksanakan pembelajaran itu apa. Itu nanti semua akan muncul di lembar pra-observasi. Selanjutnya adalah aspek-aspek observasi dalam pembelajaran. Ketika kita tadi melaksanakan pembelajaran di kelas, itu yang pertama aspeknya apa saja yang perlu dirancang ya. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran yang perlu disiapkan, meliputi silabus, RPP, dan persiapan materi. Itu berarti harus disiapkan semua. Terus selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Berarti ketika proses belajar mengajar di dalam kelas itu mempersiapkan apa? Mencakup kegiatan pembukaan, inti, dan penutupnya dalam proses pembelajaran. Terus yang perlu lagi aspeknya adalah interaksi antara guru dengan siswa. Berarti nanti akan ada pengamatan atau Anda semua nanti akan diamati terkait bagaimana Anda berkomunikasi dengan siswa, bagaimana memberikan umpan balik yang perlu diamati dalam observasi pembelajaran. Nah, berarti ibu-ibu di situ nanti katanya dengan proses observasi persiapan kinerja ini nanti perlu kita lakukan itu dengan tujuan adalah observasi ini nanti dapat berjalan dengan tepat, cermat, dan dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah, yang akhirnya nanti dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna kepada siswa-siswa kita, anak-anak. Nah, sekarang sesi kita adalah sesi berdiskusi. Mari kita berdiskusi terkait persiapan Anda semua dalam persiapan observasi di kelas yang sudah kita tentukan jadwalnya. Mungkin bisa dimulai dari Bu Santi. Nanti pertanyaannya tetap sama. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa, fokus pengamatannya apa, dan strategi yang digunakan apa. Tujuan pembelajaran dengan mengamati video tentang gerhana matahari, peserta didik mampu merinci 3 jenis gerhana matahari dan mampu menganalisis proses terjadinya gerhana matahari dengan tepat.
Selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai mengembangkan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berdiferensiasi. Strategi yang dipersiapkan menerapkan disiplin positif dengan kesepakatan kelas. oke, berarti Bu Santi tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, fokus pengamatan dan strategi. Kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan Bu Santi nanti laksanakan, mungkin nggak terbayang kira-kira nanti mungkin muncul kendala nggak dalam proses pembelajaran tersebut? Jika itu muncul kendala, kira-kira bagaimana solusi Bu Santi dalam mengatasi kendala tersebut? Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang pertama adalah waktu yang diperlukan dalam proses pembelajaran melebihi waktu atau jam yang ditentukan. Yang kedua, anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran. Cara mengatasi kendala tersebut, yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai dengan tujuan anak-anak lebih tertib dan disiplin. Yang kedua, saya akan merancang media pembelajaran dengan memanfaatkan bahan yang ada seperti kardus, kertas, dan styrofoam. Berarti Bu Santi tadi kendalanya terkait dengan waktu. Mungkin terkadang dalam proses pembelajaran kita lupa, dengan saking asiknya anak-anak mengerjakan, kita menjelaskan, lupa kalau jam belajarnya sudah berakhir, akhirnya kekurangan waktu. Oke, dari kekurangan waktu tersebut Bu Santi mencoba untuk membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, dengan harapan anak-anak nanti ketika mengerjakan tugasnya ataupun ketika proses pembelajaran dalam berdiskusi dapat selesai tepat waktunya. Oke. Berarti kalau di sini kesepakatan kelas nanti penerapan disiplin positif. Oke. Terus untuk anak-anak lebih fokus tadi Bu Santi dengan membuat media interaktif, yaitu dengan pemanfaatan barang yang ada di sekitar, yaitu pemanfaatan kardus bekas dan styrofoam untuk merancang tadi tentang gerhana. Bagus sekali nanti bisa itu salah satu menjadi solusi anak-anak dalam pembelajaran yang tertiang dalam pikirannya Bu Santi bahwa itu nanti akan menjadi kendala, ternyata Bu Santi sudah bisa memberikan solusinya. Nah, kira-kira nanti Bu Santi dalam proses pembelajaran itu, kalau dengan perkirakan tingkat keberhasilannya, kalau dari skala angka 1 sampai 10 Bu Santi, kira-kira tingkat keberhasilan pembelajaran yang dirancang itu kira-kira berapa? Rentang nilainya 8. Ya, itu nanti karena Bu Santi sudah melakukan percakapan pra-observasi, sudah merasa yakin dengan mempersiapkan media yang menarik nanti, sehingga bisa mentargetkan bahwa nanti pembelajarannya bisa berhasil sampai 80% atau rentang nilai 8 ya. Nanti dalam proses pembelajarannya benar-benar bisa berhasil. Nah, sekarang selanjutnya dari Bu Seli, ini dari Mapel Agama. Monggo, nanti sama dengan menguraikan tentang tujuan, fokus, strateginya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran saya di sini, peserta didik dapat menjelaskan persaudaraan dalam Islam dan dapat menunjukkan persaudaraan dengan sesama manusia tanpa memandang agama dengan benar. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai yaitu mengembangkan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berdiferensiasi. Kemudian strategi yang dipersiapkan yaitu melaksanakan pembelajaran dengan IT, kemudian mengembangkan siswa berpikir kritis, tanya jawab, serta bermain peran. Ini Bu Seli katanya dengan strateginya dengan mengembangkan pembelajaran berbasis IT.
Karena memang sekarang ini zamannya adalah zaman IT. Kita harus update diri kita mengikuti perkembangan zaman. Kita harus mendidik dan mengajarkan anak sesuai perkembangan zamannya. Terus kaitannya dengan itu tadi, Bu Sally juga dengan bermain peran. Di situ nanti anak-anak akan terasa lebih menyenangkan karena langsung bermain peran, kaitannya dengan hubungan tadi apa? Tujuannya tadi persaudaraan, nanti bisa bermain peran dengan temannya. Menurut Bu Sally, dari rancangan yang jenengan buat tadi, kira-kira ada nggak kendalanya? Terus bagaimana solusi Anda dalam menghadapi kendala tersebut? Kendala yang saya hadapi yaitu ketika pembelajaran anak-anak itu kurang fokus dalam belajar. Kemudian untuk solusinya yaitu saya merancang media pembelajaran dengan membuat video sesuai dengan tema yaitu persaudaraan dalam Islam, serta membuat pembelajaran itu menyenangkan dengan bermain game seperti bermain peran tadi. Memang betul sekali, dalam proses pembelajaran itu media pembelajaran itu harus ada dalam setiap kita melaksanakan pembelajaran. Karena dengan media pembelajaran tersebut kita mampu membantu siswa untuk lebih memahami materi yang kita sampaikan. Selain itu, dengan media pembelajaran akan mampu meningkatkan semangat anak-anak ketika dalam proses pembelajaran. Anak-anak lebih tertarik untuk belajarnya sehingga akan tumbuh pembelajaran yang menyenangkan. Beda dengan hanya pembelajaran kita hanya menyampaikan materi melulu tanpa adanya media pembelajaran. Betul kan? Kaitannya dengan rencana Bu Sally dalam pelaksanaan pembelajaran tadi sudah menyampaikan kendalanya, solusinya. Kira-kira nanti kalau dalam pelaksanaan pembelajaran itu kalau di rentang nilai, Bu Sally nanti kira-kira keberhasilan pembelajaran dalam rentang nilai berapa atau persentasenya berapa? Insya Allah 85%, Bu. Ya, Bu Sally dengan mempersiapkan persiapan yang seperti itu mentargetkan bahwa pembelajaran berhasil sampai 85% nanti ya. Semoga saja nanti benar-benar bisa terwujud sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, ibu-ibu, kegiatan persiapan observasi itu sangat penting sekali. Katanya dengan apa? Untuk meningkatkan kinerja kita. Berarti dalam kegiatan supervisi yang kita laksanakan nanti dengan harapan kita dapat merefleksikan kegiatan tersebut untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita yang ada di kelas. Dari kegiatan diskusi persiapan observasi kinerja ini mungkin ada yang ditanyakan lagi atau sudah siap semua untuk pelaksanaan supervisi di kelasnya? Sudah siap, alhamdulillah. Nanti tinggal kita menjalankan supervisi kita di kelas. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Ya. Mungkin kegiatan diskusi hari ini saya akhiri cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa